pasukan perintis kemerdekaan dari Garuda Putih Tasikmalaya yang punya nama Raden Buddha Onggowiryo. Raden Buddha Onggowiryo ini komandan gerilyawan dari Tasikmalaya, dan beliau keturunan dari Raden Widodo, jadi Tumenggung Widodo atau Raden Adipati. Jadi Tumenggung itu pangkatnya bupati ya pada zaman dulu di Sangkapura atau Tasikmalaya. Lah Tumenggung Widodo ini anaknya bapaknya bernama Raden Entol. Bapaknya Raden Entol Wiroho ini bernama Raden Kusumo Madiningrat. Kusumo Diningrat. Bapaknya Kusumo Diningrat ini Sayyid Abdul Halim Pangeran Benowo. Bapaknya Sayyid Abdul Halim ini namanya Sayyid Abdurrahman Pangeran Karepet Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya Raja Demak Raja Pajang yang pertama. Dari garis ini saya pribadi meyakini bahwa Umay Rama ini seorang yang memiliki darah pejuang, cuma dilibatkan seni dan budaya, sehingga syair, lantunan lagu, gerakan yang disampaikan semuanya mengandung nilai-nilai dakwah. Kemudian siapa Hadiwijaya itu? Pangeran Hadiwijaya itu adalah anaknya Ki Kebu Kenongo atau Said Zihabuddin. Bapaknya Ki Kebu Kenongo ini namanya Adipati Andayaningrat. Ini adalah Ki Ageng Pengging Sepuh. Kemudian siapa bapaknya Adipati Andayaningrat? Ini nanti saya bisa ngurut sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah putra dari Sayyid Kabungsuan II. Sayyid Kabungsuan II itu adalah Ibrahim Asmorowondi. Ini putra dari Sayyid Ali Akbar atau disebut Mbah Jumadil Kubro. Ini Sayyid Kabungsuan I. Mbah Sayyid Jumadil Kubro bapaknya bernama Muhammad Jalaluddin Akbar. Ini adalah Raja Mongol yang sangat hebat, yang punya istri terkenal namanya Joda Akbar. Bapaknya Sayyid Jalaluddin Akbar ini namanya Sayyid Abdullah Adumat Khan. Bapaknya Sayyid Abdullah Adumat Khan ini namanya Amir Abdul Malik. Bapaknya Amir Abdul Malik namanya Sayyid Alwi. Bapaknya Sayyid Alwi namanya adalah Sayyid Muhammad Sohibul Mirbat. Bapaknya Sayyid Muhammad Sohibul Mirbat namanya adalah Sayyid Sohibul Mirbat Sayyid Ali Khalil Qasim. Bapaknya Sayyid Ali Qasim namanya adalah Sayyid Alwi Muhammad. Bapaknya Sayyid Alwi Muhammad namanya Sayyid Muhammad. Bapaknya Sayyid Muhammad namanya Sayyid Alwi. Bapaknya Sayyid Alwi namanya Sayyid Ubaidillah. Bapaknya Sayyid Ubaidillah namanya Sayyid Muhammad Muhajir Ilallah Al-Basori Al-Basori Ar-Rumi. Bapaknya Muhammad Muhajir Al-Basori namanya adalah An-Nakib. Bapaknya An-Nakib namanya Ali Quraidi. Bapaknya Ali Quraidi adalah Said Zainal Abidin.
Said Ja'far Shadiq. Bapaknya Said Ja'far Shadiq namanya Imam Al-Baqir. Bapaknya Imam Al-Baqir namanya Said Ali Zainal Abidin. Bapaknya Said Ali Zainal Abidin namanya Said Husain bin Ali bin Abdul Muthalib. Dan Said Husain Sayyidina Ali ini adalah suami daripada Fatimah Zahra. Kemudian Fatimah Zahra diperistri Fatimah Zahra bin Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ini bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau Sayyidina Ali Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ini ketemu di sana. Lah bapaknya Said Abdul Muthalib namanya Said Hasim. Bapaknya Said Hasim namanya Abdul Manaf. Bapaknya Abdul Manaf namanya Qusay. Bapaknya Qusay namanya Kilab. Bapaknya Kilab namanya Murrah. Bapaknya Murrah namanya Ka'ab. Bapaknya Ka'ab namanya Lu'ay. Bapaknya Lu'ay namanya Ghalib. Bapaknya Ghalib namanya Fikr. Dan Fikr ini nama aslinya adalah Quraisy. Sehingga suku Quraisy itu adalah peranakan dari Fikr. Bapaknya Fikr namanya Nazar. Bapaknya Nazar namanya Kinanah. Bapaknya Kinanah namanya Huzaimah. Bapaknya Huzaimah namanya Mudrikah. Bapaknya Mudrikah namanya Ilyas. Bapaknya Ilyas namanya bapaknya Ilyas ini namanya Mudhar. Bapaknya Mudhar namanya Nizar. Bapaknya Nizar namanya Ma'adi. Bapaknya Ma'adi namanya namanya Adnan. Dan di dalam terjadi cuman sampai pada Adnan. Wa Adnanu bila raibin inda dabil ulumin masabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa mutama. Tapi dari orang-orang yang ahli nasab, dabil ulumin nasabi, mereka para ulama-ulama ahli nasab, ada yang menuliskan bapaknya Adnan ini namanya Udda. Bapaknya Udda ini namanya Uddad. Bapaknya Uddad namanya Hamaisyah. Bapaknya Hamaisyah ini namanya Salman. Bapaknya Salman namanya Banat. Bapaknya Banat namanya Kitrah. Bapaknya Kitrah namanya Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapaknya Ibrahim namanya Azar. Bapaknya Azar namanya Taroh. Bapaknya Taroh namanya Nahur. Bapaknya Nahur namanya Arhu. Bapaknya Arhu namanya Sahuh. Bapaknya Sahuh namanya Malik. Bapaknya Malik namanya Aibar. Bapaknya Aibar namanya Al-Fakshat. Bapaknya Al-Fakshat namanya Sam. Bapaknya Sam namanya Nabi Nuh alaihi salam. Bapaknya Nabi Nuh namanya Lamik. Bapaknya Lamik namanya Mutawassilih. Bapaknya Mutawassilih namanya Ahnu. Bapaknya Ahnu namanya Idris. Bapaknya Idris jadi nabi. Bapaknya Idris namanya Harmus. Bapaknya Harmus namanya Mihlail. Atau kiai-kiai ada yang membaca Mahlail. Bapaknya Mahlail ini namanya Kinan. Bapaknya Kinan namanya Aus. Bapaknya Aus namanya Sis. Bapaknya Sis namanya Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Sehingga kita mengikuti jejak Roma ini bukan main-main. Darah perjuangan ada pada diri dia. Makanya kalau punya prinsip nggak bisa ditawar. Dan ini sejalan dengan Hadratus Syekh Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Bapaknya Kyai Abdurrahman Wahid namanya Kyai Abdul Wahid. Bapaknya Kyai Abdul Wahid namanya Kyai Muhammad Hashim As'ari. Bapaknya Kyai Haji Hashim As'ari namanya Kyai Hasim. Bapaknya Kyai Hasim namanya Said Abu Sarwan. Bapaknya Said Abu Sarwan namanya adalah Said Abu Sarwan. Kemudian Said Abdul Halim. Said Abdul Halim yang bapaknya Said Abdul Halim namanya Said Abdurrahman yang Pangeran Sambung. Kemudian bapaknya Said Abdurrahman punya nama Said Abdul Halim, kayaknya di sini yang ketemu dengan Roma. Said Abdul Halim Pangeran Penowo.
Bapaknya Said Abdul Halim, Pangeran Said Abdul Rahman, Pangeran Karebek, Joko Tingkir, Sultan Hadi Hijroyo. Sehingga sama-sama punya sejarah perjuangan, sama-sama punya prinsip kuat dalam rangka membela kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita ikut ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya saya perlu memantapkan saudara-saudara lewat jalur ini. Tidak salah gitu. Maka perlu diorganisir dengan baik. Kalau kemudian ada yang memandang bahwa hanya sekedar kita punya fan, punya idola sama, lagu dangdut, itu yang ada di permukaan. Itu adalah hanya satu wadah saja. Wadah ini untuk apa? Wadah ini adalah untuk mewadahi umat dan dimasuki misi-misi, diajak ke jalan yang benar. Saya pikir ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.